Ya, teman-teman, kita sambut bersama-sama Bapak Joni Janudi Putraja. Ya, kita berikan applause yang meriah. Ya. Iya. Pagi, Pak Joni. Pagi semua. Pagi. Pagi, Pak Joni. Iya. Pagi, Pak Joni. Oke, Pak pagi Joni. semua ya. Tetap semangat nih teman-teman. Kita panggil teman-teman aja ya, biar usia saya biar kelihatan muda gitu teman-teman. Oke, saya mau informasi dulu. Apapun yang saya bagi hari ini, yang pasti maksudnya leader teman yang paling baik gitu ya. Saya pengalaman saya apa adanya, saya cerita waktu saya jadi agent ya teman-teman ya. Kalau sekarang sudah posisi begini udah nikmatnya teman-teman. Tapi waktu agent masa perjuangan ya, itu saya mau sharing. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Saya bagi materinya. Bisa di ini nggak ya? Bisa langsung, Pak. Bisa ya? Iya. Oke. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Udah ya? Sudah, Nah, Pak. ini khusus champion nih. Saya cari materinya. Ini materi yang baru saya selesaikan semalam loh teman-teman. Sorry saya buka kacamata dulu karena matanya sudah kurang jelas nih teman-teman ya. Jadi materi khusus untuk champion nih, karena saya sudah sekian tahun saya nggak pernah sharing, kebanyakan tim saya yang sharing. Jadi saya nggak punya materi yang orisinil, teman-teman. Maksud orisinil itu maksud yang terbaru ya. Jadi ini saya coba apa yang saya bisa beri ke teman-teman ya. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Halo. Masih semangat? Masih, Pak. Ini Semangat. 3 bulan ini perjuangan kita teman-teman. Jadi kenapa saya pilih judul I Know Who I Am. Teman-teman tahu nggak siapa teman-teman? Ya. Nah, teman-teman harus sadarin dulu. Kalau menurut saya kalau kita nggak sadar siapa kita nggak tahu apa yang kita mesti lakukan yang terbaik buat hidup kita. Kalau itu kita tahu, kita akan lakukan yang terbaik. Ya, oke, saya mulai nih. Tolong ikat pinggang, ikat pinggangnya, biar nggak copot ya, teman-teman ya. Nah, ini ada informasi penting nih, teman-teman. Ya, ini perlu didengar dan diketahui nih. Oke. Nah, ini isinya, semua isi materi ini bukan mengajarkan agama loh. Saya nggak ngajarin agama, teman-teman. Tapi saya hanya mengambil untuk kita belajar sikap mental, karakter, perilaku, dan tindakan yang benar dalam proses meraih keberhasilan kita bersama. Oke, setuju nggak teman-teman? Saya minta izin dulu nih ya. Setuju. Setuju ya? Oke, karena saya memang pola saya seperti itu, teman-teman. Nah, rahasia dalam berkarya. Kenapa saya bilang berkarya, bukan bekerja, teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Kalau bekerja itu pengertian saya itu untuk pribadi, teman-teman. Kalau berkarya itu bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk orang lain. Jadi cakupannya luas, teman-teman, berkarya itu. Makanya di dalam prudensial itu bukan bekerja, berkarya, teman-teman. Karena karya itu lebih bernilai. Bukan untuk pribadi, tapi untuk orang lain. Ya, itu yang penting kita tahu. Nah, ini saya bilang tadi ya, saya bukan ngajar agama. Ini rahasia saya loh. Yesaya 55, 8-9, 1 Petrus 5, 6-11, Roma 8-37. Nanti saya kasih tahu rahasianya, teman-teman ya. Oke, kita mulai nih. Nah, pada waktu saya join di Prudential, saya jujur teman-teman, saya kerja, kalau tadi ada profil yang dikasih ya, itu saya kerja 15 tahun ya, jadi teman-teman mesti tahu dulu background saya, supaya kenal, baru tahu nih, siapa nih Joni nih. Ya, dulu saya kerja, background saya adalah lulusan komputer teman-teman. Ya,
lulusan komputer tuh 9 tahun loh, teman-teman saya lulus. Orang 4 tahun, saya 9 tahun. Teman-teman kira-kira pintar nggak seperti itu, teman-teman? Menurut saya biasa aja loh, maksudnya bukan orang pintar gitu loh. Secara apa nilai-nilai di kuliah itu biasa aja saya. Ya, kenapa saya lulusnya sampai 9 tahun? Karena keburu kerja, teman-teman. Ya, nikmatnya kerja membuat saya menyepelekan sarjana saya. Sampai satu saat saya mesti selesaikan 9 tahun sudah. Akhirnya lulus jadi sarjana komputer. Nah, dunia kerja, saya kerja di 4 perusahaan, teman-teman ya. Dari perusahaan yang paling kecil itu saya ingat di Glodok. Ya, karena lulusan komputer, saya kerja sebagai kepala operator, teman-teman. Ya, level yang paling rendah itu. Setahun, kemudian saya pindah lagi di perusahaan garment, pabrik di Bogor. Ya, janjinya sebagai programmer, tapi ditugaskan sebagai kepala gudang. Saya nggak mau, teman-teman. Sebulan saya keluar, ya, melarikan diri, teman-teman. Saya kerja begitu di Bogor. Kemudian ketiga saya kerja di Tangerang, pabrik Nike. Ya, itu sebagai programmer, benar-benar tulen saya programmer itu. Setahun setengah. Oke, setelah programmer saya di hijack sama kepala HRD saya kerja di Serang, pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara. Nah, cita-cita saya memang mau cari perusahaan besar, teman-teman. Ya, karena bayangan saya gini loh. Kalau saya kerja di satu perusahaan yang besar, masa depan gue pasti cerah dah pokoknya. Ya, karir gue pasti bagus deh. Ya, karena perusahaan besar itu. Tapi nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, lewat 5 tahun. Ya, kemudian naik lagi 10 tahun lewat. Ya, mentoknya saya sampai 12 tahun, teman-teman. Ya, di mana usia saya sudah mencapai usia 40 nih, teman-teman. Oke, di sini ada usia 40, teman-teman. Yang agent nih, agent. Ada nggak? Oke, saya mau kasih tahu, teman-teman. Potensi kita bukan tergantung usia loh. Itu tergantung kemauan kita, visi kita. Nah, kenapa saya bisa lari ke prudensial nih, teman-teman? Karena setelah 12 tahun saya kerja, saya nggak punya harapan masa depan saya loh. Ini perusahaan ini gede loh. Tapi harapan apa yang saya bisa raih itu nggak jelas, teman-teman. Apakah nanti saya akan jadi direktur atau nggak jelas benar-benar. Apalagi saya kan bukan orang yang termasuk ada backing yang dalam perusahaan manajemen itu loh. Jadi harapan kecil lah. Oke, nah di masa-masa itu saya suka baca buku, teman-teman. Ya, baca buku yang lagi ngetop waktu itu Robert T. Kiyosaki. Saking gue baca buku itu saya masuk 3 mutu level, teman-teman loh. Itu gagal semua ada pokoknya. Saya nggak mau lagi mutu level. Ya, nah kemudian saya jenuh, teman-teman, di usia 40 itu jenuh banget. Saya pikir masa usia saya sudah usia 40, kata biasanya orang Chinese ya, Chinese itu yang totok itu bilang nih, kalau usia 40 nggak berhasil, seterusnya susah ada berhasil. Kok inget itu, teman-teman, di dalam pikiran saya. Aduh, saya udah 40, nggak jelas nih masa depan nih. Saya mesti keluar nih, kalau nggak ada waktu lagi untuk berhasil. Nah, saya akhirnya memberanikan diri, teman-teman, dengan posisi 3 anak, istri nggak kerja, saya yang kerja, saya keluar loh, mengundurkan diri. Apa yang saya pikirkan, teman-teman? Saya mau bisnis pokoknya. Saya keluar, saya mau bisnis, saya nggak mau lagi kerja sama orang. Karena saya pikir kerja sama orang itu nggak ada harapan, teman-teman. Ya, kejelasan masa depan tuh nggak ada. Karena di perusahaan itu saya pegang kuasa untuk mengelola gaji, teman-teman. Bayangin gaji, saya tahu persis bagaimana kenaikannya. Setiap tahun saya yang bikin kenaikan gaji, teman-teman. Ya, dari bos gede itu turun ke saya, dia minta dinaikin gaji seperti ini, rumusnya begini, ini saya bikin. Wah, itu roba bisa 10 kali, teman-teman, naik gaji karyawan. Karena total gaji karyawan di perusahaan saya itu totalnya 6.000 orang, teman-teman. Kebayang nggak 6.000?
Itu nggak gampang itu naikin gajinya. Jadi setelah saya tahu bagian gaji itu saya mikir, gila naik gaji setahun aja, itu irit-irit banget loh perusahaan itu loh. Nggak gampang naiknya tinggi loh teman-teman. Nah saya bayangin kalau gue kerja 5 tahun lagi ya, gue gajinya jadi berapa ya? Gue hitung rata-rata teman-teman. Waduh, itu kalau saya tahu itu ya, saya buru-buru keluar loh. Saya minta sama istri, saya bilang, Ma, kerja di perusahaan ini nggak jelas loh. Saya bagian gaji, saya tahu nih kenaikannya berapa nih rata-rata nih. Kalau anggap aja rata-rata paling bagus segini nih, 5 tahun segini nih. Kira-kira make sense nggak biaya hidup kita dengan gaji? Nggak make sense teman-teman. Waduh, itu saya stres banget. Makanya di usia 40, itu saya ambil keputusan mengundurkan diri teman-teman. Bukan karena saya sudah punya cadangan, enggak. Saya mengundurkan diri, saya pokoknya mau bisnis aja. Saya nggak mau pusing, kerja saya nggak mau lagi. Karena saya pikir masa depan saya perlu, anak-anak saya masih kecil, saya perlu berjuang untuk hidup mereka. Ya, akhirnya saya mengundurkan diri, teman-teman. Ya, kantor saya itu ada di Serang, teman-teman. Ya, kantor pabrik saya. Saya keluar, bayangin 15 tahun kerja, teman-teman. Saya IT, sebenarnya background saya IT kan, komputer, buat program lah, analisa program semuanya. Nah, teman-teman tahu nggak? Begitu keluar, saya bingung. Mau kerja bisnis apa teman-teman? Nah, ada teman saya tiba-tiba datang, ngobrol, gue dagang bakmi loh, dia bilang. Tapi rame lu bakminya lu. Dia bilang, yang bener lu, gue bilang. Ya, akhirnya ketemu sama dia, gue lihat tempat dagangannya, gue lihat dia kelolanya. Oh, ini dalam hati gue gampang ini. Nah, di situ terbersih nih dalam hati nih ya. Saya pengen jualan bakmi, teman-teman. Income-nya menurut gue layak loh. Income-nya waktu tahun 2000 Kemute. Oke, kedengeran? Sudah, Pak. Ya, jadi dari jual bakmi itu saya nekat teman-teman. Saya pikir udahlah, gue nggak ada modal gede, gue jualan bakmi dah. Sudah ngeracik sebulan tuh, ya ngeracik bakmi yang enak gimana, coba beli bakmi lagi, coba lagi, dia punya toppingnya, dites lagi segala macam. Sebulan sudah mau dagang tuh teman-teman deh, udah mau dagang saya. Tiba-tiba teman saya datang nih, teman gereja. Dia cuma bilang ke saya gini loh, John, ada bisnis bagus loh. Apaan bisnis bagus? Gue bilang, zaman dulu kan terkenal milenium ya. Ini bagus loh, bisnisnya milenium loh. Bisnis milenium tuh bisnis bagus, dia bilang. Apaan? Gue bilang kan. Kemudian dia bilang, Prudential. Prudential asuransi ya, saya bilang. Iya. Nggak mau. Teman-teman, jujur nih kalau saya flashback ke awal-awal saya join ya, saya nggak mau sama asuransi. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ada penyebabnya. Ya, jadi istri saya itu keluar dari pekerjaan itu lebih dulu dari saya. Kemudian dia join satu perusahaan asuransi. Ya, sama. Perusahaan dari luar negeri juga. 3 bulan di training ya, kagak jualan bu istri saya loh. Saya mikir, wah asuransi ini susah, istri gua aja nggak bisa. Apalagi gua kan bukan marketing, gua orang IT, jagonya buat program, disuruh jualan gua nggak bisa ngomong. Gua bilang nggak mau, gua nggak mau, gua bilang. Tapi teman saya itu lumayan bagus ya, menurut saya dia follow up saya, dia bilang gini, John, kamu denger aja, dia bilang, kan denger aja nggak masalah kan? Minimal kamu tahu Prudential itu apa sih sebenarnya, dalamnya apa sih? Kan lu tahu nggak Prudentialnya? Nggak tahu, gue bilang. Taunya asuransi, tapi dalamnya lu tahu nggak? Nggak tahu, gue bilang. Ya lu datang denger aja, gue nggak suruh lu apa-apalah, lu denger aja dah. Nah,
Saya jadinya terbuka teman-teman gara-gara dia ngomong begitu loh. Kenapa? Dia bilang lu denger aja, lu nggak usah apa-apa, lu denger aja. Ya denger aja. Nah pada waktu dia ngomong begitu oke. Tapi sebenarnya dalam hati saya, saya bilang dalam hati ya, gua nggak bakalan join. Tuh dalam hati saya tuh. Tapi gue bilang oke, gue datang. Tapi dalam hati nggak mau join loh, nggak mau join saya. Akhirnya saya datang gitu ketemu. Ya ketemu biasa zaman dulu kan namanya BOP masuk ke ruangan. Saya datangnya telat teman-teman. Aduh, gue bilang telat nggak bisa masuk, itu pintu dikunci sudah. Zaman dulu tuh begitu ketatnya ya, dikunci itu BOP-nya. Kalau telat nggak bisa masuk. Udah, begitu nggak masuk, itu leadernya itu, yang sekarang leader saya itu kan, itu ngajak saya ketemu di kantor itu, BOP saya sendiri pribadi. Ya, dia jelasin dengan konsep yang sama. Ini komisi kita berapa, kemudian jenjang karirnya begini, nanti kamu pensiun kamu dapat segini-segini, dia cerita begitu kan. Nah, yang lain saya nggak ngeklik teman-teman. Satu yang ngeklik dia waktu dia buka itu, apa? Dia bilang gini, John, lu pensiun mau nggak dapat income ratusan juta? Mau, gue bilang. Nah ini bisa, dia bilang. Gue mikir, kok bisa ya? Aneh, gue bilang, kok pensiun bisa dapat ratusan juta? Lu lihat nih sistemnya begini nih. Kalau lu ikutin sistem ini income kamu pasti 100 juta, dia bilang, pensiun. Gue kan analisa, saya kan memang komputer kan suka analisa. Saya lihat dia punya sistemnya, komisinya, jenjangnya gimana. Kalau naik leader tuh kok berapa overridingnya ini. Gue bilang make sense juga nih. Nah di situ saya yang tadi nggak mau teman-teman ya, datang cuma mau denger, nggak mau join, join lu teman-teman. Gara-gara apa? Nah gara-garanya gini teman-teman. Saya waktu kerja, saya punya mimpi ternyata. Mimpi itu teringat lagi sama saya waktu leader saya jelasin itu. Saya pengen di masa tua pensiun, saya nggak menyusahkan anak saya. Saya punya income yang ratusan juta tanpa harus kerja keras maksudnya. Ya, karena ada sistem lah maksudnya saya bilang gitu. Makanya saya masuk 3 mutu level. Sebenarnya saya punya tujuan supaya nanti waktu tua saya punya income seperti itu. Ternyata mutu level nggak bisa capai itu. Ya, sistemnya memang beda dengan prudensial. Nah, dari situlah akhirnya saya kesepakatan sama leader saya itu langsung join. Hari itu dia prospek saya, dia rekrut saya dan saya join teman-teman. Oke. Nah, dimulailah visi itu dari mana? Nih, visi 1 ya. Saya baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Ya, rancanganku dari rancanganmu. Maksudnya apa teman-teman? Oke, maksudnya gini, visi Tuhan itu ke kita itu sebenarnya besar teman-teman. Cuman saya kan pikiran waktu dulu kan bisnis kan. Bisnis kecil loh menurut saya itu loh. Kalau ngomong bisnis bakmi itu kecil teman-teman kalau dibanding prudensial. Tapi Tuhan menentukan saya jalan dengan visi yang lebih besar. Nah, pada waktu dia memperhadapkan saya dengan visi yang besar, saya sudah siap belum untuk menerima itu? Nah, pada waktu itu saya siap, teman-teman. Karena saya ada visi, yaitu saya pensiun punya income yang ratusan juta. Saya nggak pusing yang lain dah. Ya, karena prudensial bisa bawa saya ke situ dan nggak perlu modal besar. Saya ambil, teman-teman. Begitu pulang, saya ketemu istri saya shock loh, teman-teman. Hah? Lu serius jalanin asuransi? Karena dia pernah jalanin. Gagal. Dia tahu gaya saya loh teman-teman. Saya nggak pernah, jujur ya, saya itu orang yang nggak suka ngobrol sama orang. Waktu kerja apa? Berhadapan komputer, buat program, analisa, sistemnya apa ini. Gue bikin anak buah yang tolong dikerjain, nanti saya koreksi lagi, saya analisa sistemnya. Nah, komunikasi saya sama mesin teman-teman. Jadi kalau sama manusia, gue nggak bisa ngomong. Makanya istri saya ngomong, kamu yang benar, kamu berani ambil. Iya, saya bilang, ini bagus. Karena ini bisa menjamin masa depan saya bilang. Ya, dengan segala keberanian, teman-teman.
Karena nggak tahu Tuhan memberi saya visi dan ditempatkan di prudensial. Nah, inilah yang saya mau bagi. Bahwa teman-teman yang sudah ada di prudensial, teman-teman yakinin masa depan teman-teman itu besar sekali loh. Ya, teman-teman akan membawa dampak yang besar bagi lingkungan, bagi siapapun teman-teman ya. Oke. Nah, apa yang kita mesti respon teman-teman? Kadang-kadang panggilan Tuhan ya terhadap pekerjaan ini, terhadap pekerjaan ya. Kadang-kadang nggak sesuai kita mau loh teman-teman. Saya ngerasa waktu dulu tuh kok bisa ya ke prudensial. Padahal nggak mau, tapi kok bisa nyemplung. Nah, karena Tuhan mau bawa saya ya ke panggilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian panggilan terhadap perusahaan. Kenapa saya bilang panggilan perusahaan gini? Zaman saya dulu teman-teman, prudensial pernah bangkrut. Saya pernah ngalamin teman-teman. 2004. Kalau bukan, gue punya panggilan kepada perusahaan itu, gue sudah keluar teman-teman. Zaman saya dulu 2004, pilotnya prudensial. Banyak nggak agent-agent yang tidak percaya kepada prudensial? Banyak. Begitu pilot mereka keluar. Nah, saya orangnya nggak gampang, teman-teman, karena sudah terlatih menganalisa. Jadi saya tahu kenapa prudensial itu bangkrut, kenapa dipilotin gitu loh. Nah, saya cari penyebabnya. Dari situlah saya mengetahui satu perusahaan ini kuat banget, teman-teman. Ya, setelah saya yakin, kita sempat demo ya di Mahkamah Agung. Saya pernah ikut itu teman-teman, masa-masa susah itulah. Tapi 2 bulan itu membawa saya betapa percayanya sama prudensial. Saya nggak punya niat keluar, saya percaya prudensial itu hebat, perusahaan yang luar biasa. Jadi saya tetap bertahan teman-teman, walaupun kita jualan itu agak susah nggak? Iya. Nawarin orang, dia bilang kan prudensial pilot, lu kok jualan? Wah, itu geter nggak kita teman-teman? Geter loh. Dibandingin pandemi, waktu itu lebih geter teman-teman. Lebih stres lu ngadepinnya teman-teman. Karena prudensial pilot, tapi aneh loh. Pilot bisa jualan loh teman-teman. Gila nggak lu? Itu prudensial ya. Dan percaya pada agensi teman-teman. Karena Tuhan menempatkan kita di satu agensi, pasti ada maksud. Dan percayalah maksudnya yang baik teman-teman ya. Kemudian 3, panggilan dalam komunitas. Teman-teman lakukan visi ini, teman-teman punya dampak untuk komunitas, yaitu membangun kehidupan pekerjaan karya mereka dalam kehidupan mereka. Jadi saya bilang di komunitas kita jangan minder, karena kita bukan orang yang membawa celaka kepada orang lain, nggak ada loh. Kita membawa dampak untuk membawa mereka lebih baik kehidupannya loh. Jadi jangan pernah takut teman-teman. Saya kan pede aja teman-teman ya. Kemudian panggilan terhadap keluarga kecil. Nah, saya memiliki seperti ini kenapa? Karena saya tahu saya bekerja untuk keluarga kecil saya, kemudian untuk keluarga besar saya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita berhasil, teman-teman ya, nama baik kita itu bukan hanya di keluarga kecil kita loh, tapi keluarga besar kita kenal loh. Ya, dia akan orang akan ngomong, ih si Joni ya hebat loh di prudensial loh, bisa begini. Nah itu dampaknya bagi mereka luar biasa loh. Tapi kita humble aja teman-teman, kita nggak usah maksudnya sombong gitu, nggak perlu, karena itu kita sebenarnya memberi mereka dampak sebenarnya. Ya itu visi, makanya di dalam memberi visi ini atau Tuhan memberi kita visi ini, teman-teman harus yakinin bahwa Tuhan memilih teman-teman untuk di prudensial. Itu ada maksud yang terbaik. Pegang itu terus sampai kalian lihat buktinya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang besar ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Ini teman-teman, intim dan dekat dengan Tuhan, karena firman-Nya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saya bukan orang yang hebat, teman-teman. Saya nggak akuin diri gua hebat. Tapi karena Tuhanlah yang mengangkat saya menjadi seperti sekarang ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam perjalanan saya, aduh teman-teman, saya closing pertama sekali itu, teman-teman, 3 bulan loh, teman-teman. Gua bukan orang hebat loh. 3 bulan untuk closing pertama loh. Dan itu yang pertama itu belas kasihan dari adik ipar gua loh teman-teman.
Jadi adik ipar saya kan, istri saya lihat nggak closing. Kasihan juga nih suami saya kok nggak closing. Akhirnya apa? Dia minta tolong adik iparnya. Ya, dia bilang, tolonglah lu bantu kakak ipar lu jalan di Prudential nggak closing. Udah prospek nggak closing temen. Aduh, takut nanti dia down gitu loh. Ya udah lu beli aja, dia bilang. Ya, yang paling murah zaman dulu mah bisa 300 teman-teman. 300 aja lu beli sama dia tuh. Yang penting closing dah biar dia semangat dikit ya. Tuh teman-teman, saya itu dari belas kasihan adik ipar gua loh. Closing pertama. Nah, kemudian closing kedua itu saya ingat teman-teman. Saya prospek kagak ada closing teman-teman. Dan referensi saya itu nggak banyak teman-teman. Ya, saya punya relasi yang di tempat saya kerja terakhir itu paling banyak teman-teman. 6.000 karyawan. Tapi gue nggak kenal semua. Paling gue kenal 100 orang tapi 150 orang teman-teman. Ya, cuman jauh dari Jakarta ke Serang itu jauh loh teman-teman. Saya mikir itu gimana ke Serangnya. Ya, nah akhirnya saya dilatih sama leader saya untuk cold calling teman-teman. Ya, cold calling. Bayangin teman-teman, cold calling zaman awal dulu saya jalanin. Leader saya temenin. Udah latihan tuh di rumah ngomongnya, udah latihan kan PD udah kan. Begitu sampai ke lapangan, gemeter teman-teman. Saya gemeter loh teman-teman. Gila, gue nggak pernah cold calling begitu. Biasa di kantor kan posisi kan wakil manajer, nyuruh-nyuruh aja. Ya, bawaan jalanin guru. Kita ketemu sesama level manager, ngomong. Gue nggak pernah begitu teman-teman ngadepin ke lapangan begitu. Nah, saya pertama sekali disuruh prospek ya teman-teman ya. Sampai dibujuk itu sampai leader saya gemeter teman. Saya bilang ya barengan kan sama leader kan, barengan ke toko itu. Saya ingat di mana, di Fatmawati teman-teman. Ya suruh prospek. Saya bilang par, lu duluan, lu kasih contoh dah, kasih contoh. Udah dia duluan, jebret, dapat dia. Enak banget gue bilang ya. Kemudian yang kedua dia suruh saya. Gue belum berani, lu dulu dah. Oke, maju tek. Enak banget dia ya. Nah ketiga dia suruh gue masih ngelak teman-teman. Kebayang nggak? Bagaimana saya punya mental itu nggak kuat teman-teman. Waktu di awal itu. Grogi, tapi dia pinter ya. Itulah leader itu yang memberi kita pengetahuan banyak ya. Begitu saya bilang nggak bisa, dia maju tuh. Dia cuma maju ngomong begini ya, pagi kami dari lembaga keuangan mau melakukan survei 5-10 menit aja, nggak masalah kan ya, 5-10 menit ya. Oh ya, nih John maju. Langsung dia dorong saya, nih silakan John. Saya waktu itu grogi loh teman-teman, disuruh begitu, enggak. Gemeter tangan saya tuh, saya lihat banget tuh tangan saya gemeter waktu nulis. Kebayang nggak teman-teman? Mental saya waktu itu nggak terlatih teman-teman. Saya merasa, aduh, gua kayaknya bukan tempat saya di sini ya. Saya gemeter, gimana ngomong ini aja gemeter. Nah dari situ saya mulai dapat satu gambaran ya. Bagaimana menjalankan bisnis ini perlu namanya sikap mental yang kuat. Nah dari situlah saya melatih diri saya, kita mulai lakukan namanya cold calling berdua teman-teman. Ya, muterin ke Asam Reges, muter ke pasar ikan, itu kita jalan setiap hari teman-teman. Karena market saya di Jakarta itu nggak ada, habis sudah. Saya udah prospek semua, nggak ada yang ngambil. Terpaksa cold calling teman-teman. Nah, di tahun mungkin setelah jalan 6 bulan ya, saya akhirnya memberanikan diri teman-teman ya, pergi ke kantor lama saya yang di Serang itu. Ya, naik apa teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? Naik apa saya? Ada yang tahu nggak? Dari Jakarta ke Serang berapa kilo? Halo, coba di chat. Ada yang tahu nggak? Ya,
Itu sekali pergi teman-teman ya, 70 kilo loh. Kalau di pabrik saya itu 70 kilo. Ya, dari Jakarta, saya setelah 6 bulan saya pikir, aduh, saya mesti ambil sikap yang baru. Kalau saya nggak lakukan aktivitas, berarti saya punya hasil itu nggak ada. Karena di market Jakarta, cold calling itu nggak gampang closing, teman-teman. Ya, walaupun di dalam cold calling saya ada closing, tapi nggak gampang tuh, teman-teman. Nah, saya mesti menggarap referensi. Nah, di bulan ke-7 ya, saya mulai atur strategi, teman-teman ya. Saya mengharuskan diri saya untuk ke Serang itu setiap minggu. Setiap minggu loh. Ya, 1 hari, 1 minggu itu saya pasti pergi. Nah, biasa saya follow up di sana itu ketemu 2 atau 3 orang, teman-teman. Karena sistemnya begitu saya pergi pagi, jam 7 jalan, nyampe sono di kantor jam 9. Jam 9 saya sudah hunting semua, saya sudah cari kira-kira klien saya mesti prospek siapa. Ya, biasanya saya ambil kesempatan waktu jam istirahat itu saya prospek mereka. Ya, sistem kilat pokoknya 2 atau 3. Nah, kemudian sorenya saya akan follow up ke rumahnya, teman-teman. Ya, rumahnya biasanya dari kantor ke kota Serang itu makan lagi kira-kira 1 jam perjalanan, teman-teman. Ya, 1,5 jam sampai 1 jam itu ke rumahnya. Jadi begitu selesai jam 5 mereka pulang, saya follow up case yang kemarin saya sudah prospek ke rumahnya. Nah, pulang-pulang itu bisa sampai saya targetin tuh jam 7 malam sebenarnya. Jam 7 atau jam 8 malam lah. Pulang karena perjalanan saya dari Serang itu ke Jakarta itu makan 2 jaman lebih loh, teman-teman. Ya, naik motor, teman-teman. Bukan naik mobil. Naik motor, masa penderitaan itu. Ya, nah itu saya lakukan 2 tahun, teman-teman. Ya, 2 tahun saya lakukan pada waktu saya membangun bisnis ini. Ada rasa takut nggak? Ada, teman-teman. Ya, tapi saya kasih tahu teman, semua aktivitas kita itu karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Kenapa saya bilang dia memberi kita hikmat untuk melakukan apa gitu. Pada waktu kebentok gitu ya, saya mentok gitu kan. Saya tanya apa yang saya mesti lakukan nih supaya saya bisa survive ini di bisnis ini. Nah, dikasih ide seperti itu. Tapi saya mesti bayar harga, teman-teman. Kenapa? Perjalanan itu 2 jam paling cepat, teman-teman. Ke Serang naik motor. Ya. Pergi pagi jam 7, pulangnya sampai rumah itu tadinya gue takut, teman-teman, kalau pulang malam kan gelap itu. Ya, saya ngeri dari Serang ke Jakarta itu sebenarnya. Karena banyak mobil besar, teman-teman. Kayak mobil bus asli. Nah, saya cerita itu. Saya pernah sekali hampir mati loh, teman-teman. Hampir mati loh. Itulah perjuangan kita, menurut saya perjuangan yang berat ya. Tapi saya mau kasih tahu nih, pada waktu kita menemukan masalah, pada waktu kita ketemu trouble, sebenarnya Tuhan akan memberi kita kekuatan pada waktu kita bergantung sama Dia. Di saat itulah ada kreativitas, ada cara yang membuat kita itu bisa survive, teman-teman. Itu yang saya maksud ya. Oke, sikap rendahkan diri ini maksudnya apa nih? Nah, teman-teman harus tahu nih, di bisnis ini sikap rendahkan diri ini perlu. Pertama, kepada Tuhan yang pasti kan, segala hal yang kita hadapin ya, mau itu dalam kesulitan, kesenangan, suka dan duka, itu sebenarnya ada maksud Tuhan buat kita. Oke, kemudian pada perusahaan, saya bilang, kalau saya nggak punya cara merendahkan diri ke perusahaan, 2004 itu saya sudah keluar, teman-teman. Itu tantangan yang paling berat. Kalau pandemi ini nggak ada masalah ini menurut saya. Ya, jadi kita tahu perusahaan kita terbaik. Artinya kita melakukan buat perusahaan ini dengan sebenarnya, teman-teman. Kalau kita melakukan nggak benar, kita mencoreng nama perusahaan. Makanya prinsip ini saya lakukan. Ya, kemudian leader atau orang tua. Ya, saya kasih tahu dulu, teman-teman. Waktu saya join ke Prudential, mama saya nggak kurang setuju, bukan tidak setuju, kurang, ya, karena dia nggak dukung sebenarnya, ya. Sebagai orang tua, saya bisa lawan nggak bisa, teman-teman. Saya mesti tetap hormatin dia sebagai orang tua. Saya cuma bilang ke dia, Ma, saya tahu apa yang saya lakukan.
Saya sudah kerja di perusahaan lama itu begitu lama, tapi nggak ada masa depan. Saya coba ini karena di sini memberi saya masa depan yang baik. Dia nggak marah, tapi saya juga nggak marah, tapi saya kasih pengertian supaya dia tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang baik untuk masa depan saya. Nah, kemudian leader nih teman-teman ya. Rendah diri ini maksudnya rendahkanlah diri ini hormat sebenarnya. Kita harus hormati leader kita karena leader itu yang menjaga kita, teman-teman. Di dalam saya berkembang seperti sekarang, saya tahu kalau saya nggak punya leader, saya nggak mungkin berkembang, teman-teman. Pengertian inilah yang saya pelihara sehingga hubungan saya sama leader saya sampai sekarang itu saya jaga, teman-teman. Ya, tetap hormatin dia, tetap hargain dia, apapun yang dia kasih komentar, masukan itu menurut saya baik. Ya, itu saya lakukan. Kemudian rendahkan diri kepada tim. Tim kita itu adalah orang-orang yang mesti kita bina. Memang untuk membina orang nggak gampang loh, teman-teman. Ada makan hati, ada kesel, ada jengkel, macam-macam dah pokoknya dah. Tapi kita belajar untuk rendahkan diri supaya kita bisa membangun mereka. Ya, artinya apa? Ada hal-hal yang kita mesti lakukan buat tim kita dan nasabah. Nasabah itu kadang-kadang ada bawel, komplain, udah dilayani masih komplain lagi. Aduh, urut dada teman-teman. Tapi itulah maksud saya berkarya loh teman. Berkarya itu punya dampak, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk orang lain. Ya itu maksudnya rendahkan diri ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga teman-teman. Nih, serahkan. Ya, saya kasih tahu nih. Selama saya jalan waktu di agent itu, tahun pertama saya jalan biasa aja, omsetnya biasa aja teman-teman, 200 juta. Tahun kedua jalan juga, tapi leader saya mulai informasin, John, kamu mesti naik leader UM waktu itu namanya UM Unit Manager. Karena udah masuk tahun kedua, lu harus berkembang, kalau enggak kamu stuck, dia bilang. Oke, jujur saya belum pernah memposisikan sebagai leader. Akhirnya apa? Dengan cara seperti itu, saya dikasih pengertian, tetap berharap sama Tuhan, teman-teman. Saya karena saya banyak main di Serang, teman-teman. Tim saya pertama sekali itu ada di Serang, teman-teman. Saya nggak pernah tahu tuh, bahkan tim saya itu ada di Serang loh. Di awal, karena saya banyak prospek di Serang. Akhirnya apa? Ada rekrut, teman-teman. Rekrut 1, 2 di Serang itu orang-orangnya. Nah, kebayang nggak teman-teman bisa naik UM gara-gara tim di Serang itu? Karena kita nggak tahu pada waktu kita punya masalah, kita berdoa, kita berharap ke Tuhan untuk membuka jalan sebenarnya. Nah, karena kita tahu bahwa Dialah yang bisa buka jalan itu. Nah, pada waktu itu tiba-tiba ada aja loh yang mau jadi agent loh, teman-teman. Gue juga nggak tahu. Dulu saya nggak fokus rekrut, teman-teman. Jualan, kenapa? Income gua kan masih kecil, teman-teman. Fokusnya jualan, tapi tiba-tiba dibukain, lu harus rekrut. Nah, orang ini datang tiba-tiba loh, teman-teman saya. Saya prospek dia jadi nasabah, dia mau jadi agent. Saya bilang, lu jangan jadi ini dulu dah, lu ambil dulu dah, karena saya pengen duit, teman-teman. Karena kan keuangan masih terbatas. Tapi dia bilang, gue nggak mau jadi nasabah, gue mau jadi agent. Oh, mau jadi agent. Saya kontak leader saya. Ini ada orang yang mau jadi agent, gimana? Ya udah lu terimalah. Udah terima, teman-teman. Dari dialah itu tim saya itu berkembang, teman-teman. Saya bisa capai UM itu dari tim dia itu loh. Itu berkembang, dia get agent semua. Ya, akhirnya sampai sekarang orang itu masih ada leader saya. Nah, inilah yang kita mesti belajar. Nah, yang penting teman-teman, kita harus ikut namanya satu rule ya. Serahkan ini begini loh, serahkan ya. Saya lebih ke arah gini. Kalau kamu menyerahkan hal kekhawatiran, masalah tuh, tapi ingat loh, attitude dan habit itu kita harus punya komitmen. Attitude apa? Cara berbicara kita, bertindak kita, berperilaku. Maksudnya bertindak apa? Contoh nih, saya punya masalah dalam closing. Kalau saya nggak belajar ilmu closing, gimana saya bisa? Kalau saya nggak role play gimana cara ngomong, ya cara prospek yang bagus, gimana saya bisa?
Nah, itu adalah attitude, teman-teman. Memperlakukan kita punya klien atau teman supaya kita bisa dekat sama dia, itu juga salah satu attitude. Sehingga itu yang kita mesti bina terus, teman-teman. Kita bangun, kemudian apa? Habit. Ya, habit itu ya belajar, komitmen, latihan, repetisi. Kan kita di Prudential begitu. Semua orang hebat itu lakukan begitu semua, teman-teman. Habitnya itu dibentuk sebenarnya, bukan karena dia awalnya udah hebat, bukan. Jadi sebenarnya nomor satu kita mesti perhatikan itu, ya, di attitude dan habit. Kemudian yang berikutnya nomor dua, apabila agent nih, pada saat agent melakukan kesalahan, ya, atau tidak berkembang, ya, aturannya baca nomor satu, teman-teman. Lu punya attitude udah bener belum? Lu punya habit udah bener belum? Karena kenapa, teman-teman? Semua orang sukses itu dua hal ini tuh itu paling bagus sudah. Nggak bakalan tuh dia kacau lah atau nggak bener. Makanya saya bilang beberapa tahun ini saya mengevaluasi, teman-teman, dalam membentuk agent. Dua hal ini penting. Makanya saya selalu ingetin agent bagaimana dia berkembang. Bukan karena dia orang hebat loh, bukan. Tapi karena kamu dilatih untuk menjadi seorang yang hebat. Perlu namanya pengorbanan, saya bilang. Attitude kamu perlu berkorban nggak? Belajar untuk berkorban. Habit itu perlu nggak berkorban? Perlu. Kamu harus belajar berkorban. Kasih waktu untuk belajar, saya bilang. Nah, itu yang membuat akhirnya sadar gitu loh, bahwa saya dulu terbentuk karena itu, teman-teman. Kenapa saya fokus ke situ, teman? Dulu saya ingat, saya dari orang yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita, ketemu orang nih, ya prospek itu, teman-teman, ya. Mau ngomong apa ya? Padahal udah dilatih sama leadernya. Begitu ketemu, mau ngomong apa ya? Aku bingung, mau ngomongnya mulainya bingung gitu loh. Wah, apalagi mau prospek itu bingung banget gitu loh. Aduh, kok bisa begini ya? Nah, tapi saya percaya, ya percaya maksudnya gini. Kalau saya belajar dari kesalahan, saya akan lebih sempurna, teman-teman. Dari kesalahan itu saya akan perbaiki. Dari kesalahan itu saya perbaikin dan akhirnya saya menjadi pinter. Nah, itu saya percaya begitu. Jadi akhirnya gue salah nggak apa-apa. Yang penting gue perbaikin terus sampai akhirnya bagus, ya. Oke. Kemudian kalau agentnya kesalahan atau tidak berkembang, ya baca nomor satu. Tapi sebenarnya kesalahan yang sering terjadi itu karena nggak percaya sama perusahaan. Teman-teman tahu nggak? Agent yang nggak berkembang, ya, beberapa ada tim saya aneh-aneh lah, ya, tiba-tiba dia bilang, saya mau keluar nih, kenapa? Ya gua nggak percaya Prudential lah. Lu kenapa nggak percaya? Padahal kita udah jelasin, teman-teman. Dia sudah menutup yang namanya satu bisnis. Ya bagi saya nggak ada masalah, teman-teman. Karena menurut saya pergi satu, ada tumbuh lagi. Karena prinsip saya adalah, saya nggak pernah berharap pada orang yang nggak mau. Tapi saya berharap pada orang yang mau. Karena semua itu ada bagiannya, teman-teman. Ya, kemudian apa? Menghargai dan co-motivate leader. Kadang-kadang agent, ya, dia tidak berkembang atau kesalahannya. Kadang-kadang suruh latihan sama leadernya, ya. Ngeyel, nggak mau. Suruh aktivitas, kagak mau. Itu sama aja agent nggak menghargai leader loh. Padahal leader berharap kepada dia untuk maju. Nah, saya punya cerita nih, teman-teman, ya. Soal menghormati leader. Di awal itu karena saya punya background merasa, aduh, gua mah kerjaan manajer, ya, walaupun asisten. Saya tanya leader, ini kan saya mau cerita ini bukan menjelekkan leader saya mau kasih gambaran, teman-teman, ya, bahwa kesombongan saya itu sebenarnya tidak membuat saya sukses. Jadi dia training saya, bla 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 nih, ilmunya begini-gini, cerita semua kan. Saya dengar aja, teman-teman, saya nggak pernah catat. Saya masuk sini, keluar sini, masuk kuping kiri, keluar kanan, dengar gitu, bagus sih. Tapi pada waktu berhadapan dengan klien, teman-teman, saya nggak pakai ilmu dia itu. Saya pakai ilmu saya sendiri. Di closing kedua, itu sebenarnya saya sudah prospek, teman-teman. Ya, sudah prospek, sudah sampai tahap follow up.
Tapi karena nggak belajar ilmu leader, saya cuma ngomong gini sama dia, gimana menurut kamu, oke nggak manfaatnya? Oke sih, dia bilang. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, saya mesti ini dulu, review dulu lah. Jadi kamu tunggu aja dah. Nah, teman-teman, leader saya itu sebenarnya waktu itu cold calling, teman-teman, cold calling ketemu teman saya. Leadernya temenin, cuman dia jauh, dia agak jauh, dia lihat saya trouble, dia datangin saya, teman-teman. Ya, dia datang saya, dia langsung take over itu. Yang waktu dia ketemu prospek itu udah langsung take over, dia langsung follow up lagi, jelasin contohnya, kemudian dia pakai ilmu yang dia ajarin ke saya itu, 5 menit closing loh, teman-teman. Saya di situ ya malu, teman-teman. Kasih ketutup tuh. Apalagi nasabah saya itu ngomong gini, setelah leader saya pergi ya, dia bilang, John, oke, lu urus administrasinya, kartu kreditnya lu gesek gini-gini ya, udah ya, gua tinggalin lu ya. Habis leader saya pergi, nasabah saya ngomong begini, John, lu kalau mau jalan asuransi kayak leader lu. Pukulan kedua, teman-teman, udah malu di closing sama leader saya. Kedua pukulan itu nasabah saya ngomong, leader kamu hebat. Kamu mau jalani cara dia begitu tuh. Nah, di situ saya mulai sadar, teman-teman. Ya, bertobat lah, saya bilang bertobat karena kesombongan saya. Akhirnya apa? Saya mulai hari itu, saya belajar semua ilmu yang dia kasih. Saya tulis, saya catat, saya role play di rumah, saya praktek lagi sampai pinter, teman-teman. Saya nggak bakalan lepasin lagi ilmu dia itu. Nah, di situ cara menghargai dan menghormati leader, teman-teman ya. Oke, menguasai pengetahuan, skill, dan bisnis. Jadi, seorang agent yang gagal atau tidak berkembang karena pengetahuan juga, teman-teman. Ya, skillnya terbatas, dan dia harus terus upgrade, teman-teman. Di bisnis ini, biasa disebut continuous learning ya. Pembelajaran terus-menerus, nggak pernah berhenti. Kemudian memiliki visi dan misi yang jelas, teman-teman. Sampai ya tercapai, teman-teman. Kalau visinya punya, tapi nggak tercapai, gue bilang itu nggak ada visi. Punya visi dan misi, itu harus tercapai, teman-teman. Kalau lu nggak tercapai, lu kejar lagi. Jangan pernah nyerah, teman-teman. Karena itu semua yang Tuhan kasih ke kita itu sebenarnya punya maksud buat kita yang terbaik, ya. Jadi itu maksudnya serahkan semua kekhawatiran kita. Oke, kemudian yang keempat, waspada nih, teman-teman. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama dengan singa yang mengangguk dan mencari orang yang dapat ditelan. Ini maksudnya apa nih, waspada, teman-teman? Waktu saya jalani bisnis ini, wah banyak godaan nggak, teman-teman? Banyak. Ya, godaannya ya. Virus, saya bilang. Virus, bisnisnya lebih gampang, mudah. Ada nggak, teman-teman? Waktu saya jalani, waktu itu kan toko HP itu lagi booming, teman-teman. Booming banget, waduh HP pokoknya rame dah pokoknya. Pada buka toko HP semua, kebetulan ada agent yang nggak fokus, ketemu saya, teman-teman. Dia bilang, John, kita jalan toko HP aja, ini sekarang lagi bagus nih, gua omsetnya, gua udah buka toko kedua nih. Nih, gua nggak ada orang, kita join aja gimana supaya kita sama-sama berkembang nih. Ngajak gua join, teman-teman. Ya, buka toko HP. Gua bilang, sorry ya, gua tuh punya mimpi pensiun, gua nggak mau serius lagi, maksudnya kerja yang gimana gitu loh, tapi banting tulang mana. Gue pengen pensiun dengan income yang baik, saya bilang. Saya nggak mau cara kerja, maksudnya buka toko, saya nggak mau. Nah, itu adalah posisi virus, teman-teman. Ya, kadang-kadang juga virus itu ada juga dari teman yang ngomong gini ya, waktu jadi agent nih, teman-teman ya. Aduh, John, saya prospek di Serang ya. Teman saya bilang gini, John, lu kesini naik apa sih? Naik motor, gue bilang. Hah, gila lu. Gila lu, keluar kata-kata gila. Hah? Gila? Emang kenapa? Lalu gila lah, dari Jakarta ke Serang naik motor. Itu kan bahaya, dia bilang. Saya diam aja, teman-teman. Saya diam aja loh. Tapi dalam hati gue bilang, ntar gue tunjukin ya, nanti suatu saat gue bisa beli mobil nih dari Prudential. Gue diam aja, gue senyum aja, teman-teman. Tapi dalam hati ini saya tanam.
saya akan tunjukin ke dia bahwa saya nanti akan beli mobil. Saya nggak seperti ini terus. Ini adalah awal, saya bilang, dengan kondisi apa adanya saya. Ya, jadi virus-virus itu bisa nggak mengganggu kita punya yang namanya fokus, teman-teman, mimpi kita bisa. Ya, dia mencuri mimpi, saya bilang. Kemudian apalagi waspada, tantangan yang membuat stres dan frustasi. Saya ngomong, kalau orang di bisnis ini nggak stres, itu sebenarnya tantangannya enteng, teman-teman. Tapi kan nggak semua yang menjalani bisnis ini nggak stres, teman-teman. Ada nggak stres? Ada. Tapi gini, teman-teman, tahu nggak? Tantangan stres itu untuk kita kreativitas, teman-teman. Makanya komunitas di dalam Prudential itu sebenarnya baik. Pada waktu kita ada masalah, kita ada tantangan, kita diskusi, cari teman yang bisa memberi kita masukan. Sehingga pada waktu kita jalanin, kita ada solusi, teman-teman. Ya, tantangan itu membuat kita pandai mencari solusi sebenarnya. Ya, kita dilatih, teman-teman. Kemudian kadang-kadang kalau pas agent nih, klaimnya nggak dibayar, teman-teman. Stres tuh, teman-teman. Klaim nggak dibayar, stres nggak? Sekali, 2 kali, 3 kali stres jadi agent. Nah, itu bisa pengaruh nggak, teman-teman? Bisa. Tapi saya bilang, dari kegagalan kita klaim, itu sebenarnya pembelajaran buat kita semua. Saya pun ada teman-teman. Saya nggak bilang bahwa klaim saya semua keluar, tapi rata-rata keluar, teman-teman. Ya, ada nggak keluar? Ada, nggak sesuai dengan polis. Ya, dari situ saya belajar. Oh, kalau seperti ini nggak boleh nih. Ya, kalau seperti ini nggak boleh nih. Jadi saya memperbaiki cara kerja yang lebih baik sehingga klaimnya itu dibayar, teman-teman. Dan bersyukur dari situ saya belajar pinter lah dalam proses klaim ya, teman-teman ya. Kemudian banyak mendapat komplain dari nasabah, apalagi yang sekarang teman-teman ya. Ya, zaman-zaman kita dulu sebagai agent ya. Produk apa yang kita jual? Unit link. Unit link itu zaman dulu, teman-teman ya. Selalu ngomongnya 10 tahun balik, teman-teman. Oh, zaman saya dulu tuh kacau dah, saya bilang dah. Ya. Akhirnya apa? 10 tahun kemudian komplainnya keluar semua loh, nasabah komplain. Lu ini kok jadi begini, jadi begini. Nah, tapi kan komplain itu kan kita harus atasin, teman-teman. Kenapa? Karena dulu itu memang pola seperti itu. Saya diajarin seperti itu. Pokoknya nabung 10 tahun ya, balik ya, untung ini nih proposalnya. Lihatnya apa? Nilai tunainya itu yang tinggi loh, investasinya. Karena zaman dulu ya, Prudential pede nggak? Oh, zaman saya masuk 2003, Prudential tuh investasinya tuh di atas 10%, teman-teman. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 20. Jadi kita pede nggak waktu itu jadi agent? Pede, wah investasi bagus, janjinya 10 tahun itu. Ternyata teman-teman, nggak balik loh, teman-teman. Waduh, pada komplain tuh nasabah. John, kenapa begini, John? Nah, saya jelasin lah. Ya, tentunya dengan segala cara yang baik, teman-teman. Saya nggak nipu dia, saya ngomong apa adanya, bahwa ada cost insurance, kemudian investasi kita sekarang juga nggak seperti dulu, makanya mempengaruhi dalam perkembangan investasi ini. Saya kasih hitungannya, teman-teman. Sehingga nasabah memahamin, walaupun ada komplain, ada. Nggak bisa nggak komplain, iya. Tapi bersyukur setelah berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, edukasi mengenai unit link itu saya lebih ngerti, teman-teman. Jadi dalam mengajar tim, dalam mengajar siapapun saya tahu, ya, sehingga saya lebih pintar, teman-teman. Ya, disitulah saya belajar dari kesalahan, teman-teman ya. Oke, yang kelima ini meyakinin yang teguh, maksudnya apa? Belief yang strong, maksudnya. Kalau kamu jalani Prudential, kamu harus percaya. Percayanya masuk gini, lu itu bakal sukses. Lu itu akan capai namanya seorang leader yang hebat. Kamu itu sudah begitu masuk tracknya Prudential, finish strongnya itu kamu capai gitu loh. Permasalahannya waktu yang menentukan. Kalau kamu punya belief seperti itu, ya, aduh, itu pasti jadi dah. Ya, jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Maksudnya apa? Iman itu maksudnya belief. Kita kadang-kadang waktu jalan Prudential ada nggak serangan-serangan, teman-teman? Ada. Nggak ada yang namanya serangan tuh nggak ada, teman-teman. Tapi ingat, yang bisa mematahkan serangan itu sehingga kita gagal adalah belief kita. Iman kita yang teguh terhadap apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita.
bahwa kita akan mencapai mimpi kita, visinya Tuhan itu. Ya, saya lanjut lagi, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan sama. Maksudnya apa penderitaan sama? Gini loh teman-teman. Tidak ada seorang agent yang melakukan bisnis ini di awalnya nggak susah, teman-teman. Maksudnya sebenarnya dengan visi kamu yang jelas, belief kamu yang teguh, kamu lewatin aja masa padang gurun. Saya bilang padang gurun. Masa agent itu padang gurun lah, gue bilang lah. Lewatin aja teman-teman. Jangan pernah nyerah. Karena itu prosesnya itu ada masa expire-nya itu. Begitu kamu capai masa expire, kamu akan grooming itu sudah langsung naik teman-teman. Jadi saya yakin waktu itu, saya nggak pernah takut nih teman-teman ya. Contoh nih, ada beberapa orang yang ngejek saya lah teman-teman. Ya prospek dia, dia bilang, John, lu nggak salah jalan asuransi. Oh asuransi kan susah, dia bilang. Itu kan kadang-kadang asuransi juga bohong itu kerjanya tuh. Waduh, kita ngomong begitu kita mau bantah sama dia ribut kan teman. Saya diem aja, saya senyum-senyum. Oh gitu ya. Tapi saya bilang, saya tahu Prudential lah. Prudential itu perusahaan yang bagus, saya bilang. Ya nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi ada orang-orang, ada lingkungan yang mempengaruhi sehingga kita punya pikiran itu tidak fokus teman-teman. Tidak punya kepercayaan terhadap mimpi kita lagi. Nah, itu kamu harus lawan, teman-teman. Ya, penderitaan masa padang gurun kamu, itu masa waktunya sebentar, teman-teman. Lewatin aja. Nanti kamu akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kamu. Oke? Tidak masalah apabila saya gagal. Ya, saya selalu punya pikiran. Gagal nggak masalah, tapi yang perlu adalah solusinya dong. Solusi itu membuat saya tidak gagal dong. Cari solusi itu yang penting menurut saya. Ya, tidak masalah apabila saya gagal dalam melakukan sesuatu. Yang penting saya belajar dari kesalahan itu. Jadi, teman-teman, kesalahan itu kita belajar, teman-teman, untuk kita dapat solusi sehingga kita nggak jatuh lagi di lubang yang sama. Ya. Kemudian apalagi? Nah, beberapa ketakutan yang melemahkan waktu jadi agent nih ya. Yang menggoyahkan keyakinan saya. Biasanya takut gagal, takut resiko, nanti resikonya orang ngambil sama gue bisa nggak klaim di awal-awal teman-teman ya. Orang masuk nih, masuk 1, 2, 3, mikir, klaimnya dibayar nggak ya? Karena gue nggak pernah ngurus klaim, pasti nggak ada perasaan takut, nggak ada teman-teman. Kalau ternyata dia nggak bisa DP gimana ya? Gue stres juga ya. Nah, itu ketakutan-takutan semua tuh waktu jadi agent tuh. Ya, kemudian ada kedua, takut dengan apa yang diucapkan dengan orang lain. Maksudnya ada orang yang menghina kita, melemahkan kita takut loh, ya. Di awal-awal teman-teman ya, saya itu kenapa nggak langsung prospek di Serang, teman-teman? Karena gue malu sebenarnya, teman-teman. Malunya apa? Nanti dibilang, lu nggak salah, lu level lu kan tiba-tiba kok jadi agent. Kan agent pekerjaannya kan, sorry ya, pekerjaannya yang bukan bergengsi. Takut gua temen-temen. 6 bulan baru gua sadar bahwa pekerjaan ini bagus. Nah makanya mindset saya rubah teman-teman. Saya melakukan bisnis ini karena mau menolong orang. Menolong orang bagus nggak? Bagus. Jadi gua datang gua nolong. Mau lu ngomong gua agent, mau ngomong apa sabodo. Misi gua adalah nolong kamu. Jadi gua punya nilai adalah menolong kamu. Gue nggak rugi dong nolong kamu dong. Nah di situ saya berubah cara berpikir teman-teman. Dari situlah saya pede ya cerita ke orang lain. Kemudian takut mengambil keputusan salah. Kadang-kadang di waktu agent kita takut nggak? Misal contoh nih mengenai dia mesti ngambil apa nih? Dia punya preminya berapa nih? Kadang-kadang jadi agent ya. Kalau yang ngambil besar takut loh. Kenapa? Takut nanti ada masalah nggak ya? Ini kalau dia ambil sedikit aja ya, kalau ada masalah nggak apa-apa. Jadi ada ketakutan-takutan dalam keputusan. Padahal sebenarnya itu nggak masalah, teman-teman. Ambil aja, kamu belajar. Apapun yang terjadi, kamu belajar, teman-teman ya. Kemudian keempat, takut karena merasa tidak memiliki kemampuan dan pengalaman. Biasa agent nggak bisa ngomong, kalau cerita sama orang, prospek gue nggak bisa ngomong. Jadi nggak pede-pede ngomong, teman-teman. Karena belum punya pengalaman. Nah, itu yang membuat kita nggak berani mengambil tindakan. Ya.
Oke, kelima, takut mengalami kesulitan finansial. Pernah nggak teman-teman? Saya ke Serang loh teman-teman ya. Mikir berapa kali loh. Kalau saya ke sono nanti makannya berapa duit ya? Gue mesti makan yang berapa ya? Udah tuh ke sono naik motor bensinnya berapa ya? Itu kenapa? Zaman agent, zaman yang orang bilang keuangan terbatas teman-teman. Jadi semua keuangan dia hitung teman-teman. Nah teman-teman ingat tuh, di bisnis ini keberanian itu yang penting diambil. Kamu jangan takut rugi teman-teman. Yang penting kamu invest dulu. Kenapa? Dengan invest itu saya bisa berkembang. Tim saya dari Serang teman-teman. Selama 2 tahun saya prospek di Serang itu. Ya naik motor teman-teman ya. Oke, keenam, takut kehidupan saat ini terganggu. Maksudnya apa teman-teman? Kadang-kadang jadi agent ya. Waktu saya jadi agent saya ingat leader saya bilang gini, John, setiap Sabtu datang ke kantor. Untuk apa? Aku bilang. Belajar. Hah? Belajar? Belajar apa? Belajar ilmu lah. Skill lah belajar. Kamu datang. Dan itu harus. Teman-teman tahu nggak? Saya punya 3 anak. Kebayang nggak teman-teman? Sabtu itu tempat gua bermain. Dari Senin gua udah prospek orang. Sabtunya pengennya kan happy tuh sama anak-anak tuh. Ya, pergi ke jalan ke mall kayak, jalan kemana ya. Gara-gara begini teman-teman ya. Saya mesti ngobrol sama istri. Ya, saya bilang saya mau punya visi sukses ini. Jadi ilmu itu penting menurut saya. Jadi kalau tanpa ilmu yang bagus, saya nggak bisa prospek yang bagus ke orang. Saya nggak bisa edukasi orang lebih bagus. Makanya saya perlu belajar ilmu nih. Ya, itu rumah saya di Cengkareng, tinggal. Kantor saya di awal itu di Gedung Jaya, teman-teman. Ya, di Gedung Jaya. Saya mesti datang setiap Sabtu itu di Gedung Jaya. Ya, perjalanan tuh paling cepat 1 jam, teman-teman. Jam 9 harus sampai di kantor kalau zaman offline begitu. Ya, di kantor udah standby. Kadang-kadang saya ikut kelas itu sampai siang, teman-teman. Nah, keluarga bisa terima nggak? Kalau saya ngomong baik-baik, mereka bisa terima karena ini untuk merintis, saya bilang. Ya, saya korbanin kenyamanan saya dengan keluarga. Itu saya korbanin, teman-teman. Ya, pulang sampai rumah itu bisa jam 3 sore itu, teman-teman. Ya, saya usahakan sampai rumah jam 3. Setelah belajar sampai jam 1, ya perjalanan 1 jam, 1,5 jam. Udah nyampe di rumah jam 3. Setiap Sabtu, teman-teman. Saya nggak bakalan loss terhadap hari Sabtu itu. Jadi leader saya nggak usah suruh saya. Pokoknya gue udah tahu Sabtu gue mesti belajar, Sabtu mesti belajar. Nah, itu bentuk cara saya bagaimana saya mengasah ilmu saya, teman-teman. Jadi pada saat di agent, itu banyak hal yang kita mesti robah. Sehingga kita menjadi seorang pribadi yang sempurna, teman-teman. Yang menjadi pribadi yang unggul di dalam kehidupan kita. Ya, itu punya keyakinan yang teguh. Oke, yang keenam, proses penderitaan. Ini yang saya bilang itu kan. Padang gurun, teman-teman. Jadi agent itu masa padang gurun. Ada yang enak. Memang, tapi rata-rata padang gurun semua agent itu, tau nggak? Ingat loh, di padang gurun itu kamu dibentuk, kamu dilengkapin, diteguhkan supaya kamu memang punya ilmu yang lebih bagus, kemudian dikuatin sama leader untuk berkembang, kemudian mengokohkan kamu untuk mencapai mimpi kamu. Ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Nih ujungnya kamu itu kemuliaan, teman. Kebayang nggak kemuliaan itu maksudnya hidup yang penuh dengan segala hal yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kamu. Akan melengkapi lu. Dia bilang, untuk mencapai itu kamu akan dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Bayangin nggak? Dilengkapin gimana? Ya proses. Kamu salah, gagal, kamu dilengkapin sama leader kamu untuk lebih baik. Ya, kemudian kamu diteguhkan bahwa kamu punya potensi yang bagus, kamu punya kemampuan yang bagus, tinggal kamu asah. Kemudian dikuatin apa? Dengan motivasi bahwa kamu memang punya kemampuan yang bagus dan kamu bisa kembangin. Kemudian dikokohkan untuk menjadi seorang leader yang hebat. Ujungnya itu kamu leader hebat. Ya. Jadi sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kebayang nggak seketika?
Zaman saya cuma 2 tahun teman-teman jadi agent. Ada yang setahun kalau zaman sekarang. Jadi lewatin aja masa 2 tahun itu, kamu menjadi leader. Begitu leader, proses leader ikutin. Sehingga kamu menjadi seorang AD yang luar biasa teman-teman ya. Oke. Tidak ada tekanan, tidak ada berlian. Ini kata Mary Case ini. Ya, artinya tekanan-tekanan itu membuat kita menjadi berlian. Ya, lebih baik melakukan sesuatu yang tidak sempurna dibandingin tidak melakukan apapun dengan sempurna. Bayangin teman-teman, kalau saya nggak coba lakukan itu di zaman agent, ya susah-susah ke Serang lah, balik pergi lah, hampir mau ditabrak sama bus lah, itu kalau gue nggak laluin, gue nggak bakalan pinter teman-teman, gue nggak bakalan hebat, gue nggak ngerti mental gue tuh gimana nanti dibentuk, karena lewat itulah saya dibentuk mental yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman ini teman-teman ya. Kemudian untuk mencapai kehidupan serba mudah, kita mesti melalui proses yang tidak mudah, teman-teman. Ya, ini proses padang gurunnya, teman-teman lewatin sebagai agent. Saya percaya di Champion adalah agent-agent yang luar biasa ya, teman-teman ya. Pasti bisa lewat nggak masa-masa ini. 3 bulan ini berjuang, teman-teman. Jangan pernah nyerah, teman-teman. Karena masa-masa inilah membuktikan kamu seorang pribadi, siapa diri kamu sebenarnya. Oke, yang ketujuh, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi gini teman-teman, ayat ini memberi saya pengertian gini. Kita itu nggak bisa membuat sesuatu itu pasti teman-teman. Yang bisa tuh yang di atas. Tapi kita bisa melakukan nggak? Kita bisa melakukannya, kita bertindak, kita punya mimpi boleh. Tapi yang menentukan di atas. Oke, apapun yang terjadi itu sebenarnya ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu maksudnya Tuhan, tapi di ujungnya baru kita tahu. Ya, jadi apapun hasil perjalanan hidup kalian di Prudensial itu adalah baik. Walaupun kamu kondisinya apapun terjadi, orang lihat negatif ataupun, tapi itu baik kalau kamu melihat itu sebagai proses untuk kamu menjadi sempurna. Tapi kalau kamu lihat itu yang kurang baik itu menjadi sesuatu yang tidak baik atau demotivasi kamu, itu yang tidak baik teman-teman. Jadi kegagalan, saya di tahun pertama tuh gagal jadi UM teman-teman. Karena leader saya nggak ngomong harus capai UM. Baru tahun kedua dia baru sadar gitu loh. John, lu harus jadi UM. Loh, emang kenapa? Iya kalau lu mau pensiun ini, kamu mesti naik jenjang karir ini. Oh gitu ya. Baru saya fokus tuh teman-teman. Tapi buat saya tahun pertama saya belajar ilmu bagaimana menjual teman-teman. Walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi saya percaya itu baik teman-teman ya. Nah yang paling penting jangan pernah merasa sombong Tuhan. Teman, jika sudah berhasil. Saya lihat nih teman-teman. Keberhasilan kita bagus nggak? Bagus. Yang tidak bagus adalah kesombongan kita teman-teman. Ya, kalau ketemu leader ya teman-teman ya, di Champion nggak ada, di tempat saya ada itu kalau ketemu leader ya. Itu kepalanya di atas tuh teman-teman, nggak lihat leader loh. Kebayang nggak bagaimana dulu dia waktu join? Kalau bukan leadernya siapa yang bisa bangun dia? Nggak ada teman-teman. Jadi jangan pernah sombong dengan keberhasilan. Karena kesombongan itu membuat kamu jatuh. Padahal kamu berhasil tuh karena semua kemurahan Tuhan teman-teman. Ya dalam hidup ini nggak ada yang hebat lah. Oke? Nah, perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Jadi teman-teman, lakukan bagian teman-teman ya. Karena saya bilang, bagian kita adalah memulainya. Sehingga waktu kita jalan, proses itu kita laluin. Jangan pernah takut, kegagalan itu adalah proses untuk menjadi sempurna. Tapi lewat kegagalan itu kamu akan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Ya, dengan cari solusi, dengan cara kamu mencari kreativitas sehingga kamu bisa berkembang teman-teman ya. Anda lahir miskin, kalau Bill Gates ini sudah tahu ya. Lahir miskin itu bukan salah kita, tapi kalau meninggal miskin salah kita. Bagaimana kamu menghadapi kegagalan akan menentukan kamu meraih sukses. Ya, percayalah teman-teman, kalau teman-teman sudah ada di track Prudensial, jangan pernah takut teman-teman. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut gak bisa, jangan pernah takut apapun. Yang kalian fokus adalah visi hidup kalian.
Apa tujuannya? Saya di Prudential untuk jadi orang hebat, untuk jadi seorang pribadi yang punya dampak. Saya datang ke Prudential bukan untuk gagal. Saya selalu ngomong, teman-teman. Nah, saya mau cerita nih, yang kelewat nih, bagaimana masa-masa penderitaan saya. Ya, bayangin 3 bulan nggak closing, teman-teman. Prospek ditolak orang, kagak ada yang ngambil, teman-teman. Nah, satu hari itu saya duduk tuh di kamar kan, waktu itu sudah jam 11 malam ya. Cukup stres saya, mengalami masalah-masalah begitu, prospek nggak bisa, ngomong nggak bisa, aduh stres banget saya. Ya, kemudian prospek ke Serang, nggak semuanya ambil gitu kan, itu kecapean itu membuat saya stres, teman-teman. Ya, satu hari saya duduk ya di kamar itu. Nah, masa itu masa di mana anak-anak saya masih kecil, teman-teman. Jadi kamar itu, satu kamar kita tidur berlima loh, teman-teman. Kebayang nggak? Karena keterbatasan, teman-teman ya. Berlima. Oke. Istri saya sudah tidur. Saya duduk di pojok kamar, teman-teman. Sedih nggak? Sedih. Saya renung, kok hasilnya nggak kelihatan ya? Kok gua prospek kok belum ada hasil ya? Oh, stres lah, teman-teman. Sampai saya menanyakan, tepat nggak sih saya di Prudential ini? Bener nggak saya jalan di Prudential ini? Oke. Nah, kemudian saya coba mandang istri saya, teman-teman ya. Dia lagi tidur, anak saya tidur, saya nggak bisa tidur, teman-teman, karena stres. Duduk, saya lihat istri saya. Nah, di situ saya mulai bertanya, teman-teman. Bertanya dalam hidup saya. Saya married dengan istri saya, tujuan apa ya? Membahagiakan dia atau menyusahkan dia ya? Itu saya tanya loh dalam diri lo. Gue married dengan istri saya, membuat dia bahagia di dalam kehidupan keuangan, atau membuat dia susah karena nggak ada duit. Itu saya tanya loh. Saya menemukan, saya harus bawa dia menikah sama saya, bukan untuk dia susah, tapi untuk dia bahagia loh. Bahagia berarti keuangan dan semua hal saya bisa lengkapin buat hidup dia. Wah, saya mulai semangat, teman-teman. Saya punya tujuan. Kemudian saya tanya, anak saya tidur kan, saya tanya dalam hati. Saya bilang gini sama dia, "Nak, kamu lahir di keluarga yang nggak ada loh, bukan orang kaya loh. Tapi kamu lahir tuh bukan salah kamu loh. Tapi kamu ditentukan lahir di keluarga yang seperti ini. Ya, waktu dulu keuangan terbatas lah saya. Tapi saya janji, ya saya bilang, saya akan buat kamu bangga terhadap saya. Karena saya nggak bakalan nyerah sebelum saya berhasil di Prudential." Wah, itu malam itu, teman-teman ya, seperti saya dikasih boost ya, booster itu ya, itu bukan 100% lagi. 500 sampai 1000%, teman-teman. Dan mulai hari itu, saya nggak pernah namanya takut, namanya gagal. Saya nggak pernah takut ditolak orang. Saya nggak pernah menyerah ya. Kalau di hari itu saya prospek 5 orang, saya ditolak, saya besok punya komitmen bangkit lagi 6 kali. Dari 5. Dia 5, gue 6 bangkit. Kalau ditolak 6 kali hari ini, gue bangkit 7 kali. Nah, itu komitmen saya terhadap apa yang saya sudah ucapin kepada anak istri saya. Jadi proses itu membuat saya maju, teman-teman. Saya nggak pernah takut lagi prospek. Pokoknya gagal tuh nggak ada urusan bagi saya. Yang penting gue ketemu orang, gue prospek, gue follow up sampai dia ngeklik aja. Itu prinsip saya, teman-teman. Jadi di agent itu membuat saya punya pribadi yang nggak nyerah, kalau saya bilang ya. Kegagalan nggak bisa meruntuhkan namanya mimpi saya. Ya, kemudian begitu naik menjadi unit manager, kemudian naik lagi SUM, kemudian naik di AM, teman-teman ya. Ini lebih seru lagi, teman-teman. Saya punya tim UM rontok, teman-teman. Bayangin lu, kita naik AM dengan 4 UM. Waduh, bangga nggak? Wow, UM, Pak, tenang aja gua. Ya, di masa leader, teman-teman ya.
Tiba-tiba empat-empatnya rontok loh teman-teman. Rontok tuh maksudnya hilang. Udah nggak fokus, hilang. Waduh. Jadi seorang adik, sekarang adik ya, itu home alone loh. Adik yang tidak punya leader loh. Kebayang nggak teman-teman? Kemudian zaman-zaman yang saya AM itu di challenge teman-teman. 3 bulan itu AM di challenge capai sekian ratus juta untuk kuartal pertama. Kalau enggak bisa demosi loh teman-teman. Bayangin udah rontok, saya nggak ada tim, penjualan saya juga biasa-biasa aja, agent juga belum kelihatan bagus, suruh omsetnya kalau nggak salah 250 kuartal pertama loh. Waduh, saya stres loh teman-teman. Waduh, gimana ini? Ya, saya bilang, saya cerita lagi teman-teman. Setiap malam jam 12 saya bangun berdoa loh teman-teman. Gue udah mati akal gimana cara saya bisa mempertahankan saya punya AM itu. Karena tim UM saya rontok bener-bener. Itu hilang semua. Nggak bisa di follow up lagi dah, pokoknya dah. Saya kayak belum bener-bener ya. Tapi tiap malam jam 12 saya bangun, saya nggak bisa tidur, saya doa. Itu ada seminggu atau 2 minggu tuh saya doa. Tiba-tiba teman-teman, ada agent yang tidak fokus, itu saudara sih. Saudara dari istri itu nggak fokus, tiba-tiba datang ke rumah. Ngobrol-ngobrol dia bilang, John, ada saudara gua di daerah mau ambil loh. Ini orang kaya loh. Lumayan sih kalau diambil sih. Saya mikir, oh gitu ya. Ya udahlah, saya bantulah. Di mana? Cirebon loh teman-teman. Saudaranya Cirebon loh. Saya naik kereta ke sana berdua, dia ke Cirebon loh. Saya korbanin waktu. Oke lah, saya temenin. Saya bilang, nggak apa-apa lah. Saya temenin ya. Udah dengan harapan, gue nggak punya mindset apa-apa temennya. Nggak punya harapan apa-apa, cuman saya usaha aja. Saya bantu dia. Udah. Akhirnya teman-teman tahu nggak? Dari closing di Cirebon itu, saya bisa tutup challenge saya loh. Itu mujizat teman-teman. Nggak pernah tahu itu saya. Cuman di saat kita berharap sama Tuhan, ada sesuatu jalan yang Tuhan kasih. Nah itu saya bilang, begitu banyak hal-hal yang saya lihat di Prudensial, saya nggak pernah tahu tuh teman-teman. Tapi itu berjalan karena kemurahan Tuhan teman-teman ya. Oke, nih 8, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi gini teman-teman, Tuhan itu punya namanya plan dalam hidup kita yang terbaik. Why? Saya adalah pemenang, saya bilang. Kenapa? Waktu saya join ke Prudensial, saya sudah tentukan diri saya. Saya seorang pemenang. Kegagalan apapun tidak bisa menghalangi seorang pemenang. Jadi saya mengeditkan diri saya pemenang, teman-teman. Makanya lewat kebenaran ini, saya kuat nggak? Kuat, teman-teman. Karena saya tahu, saya dirancang Tuhan yang terbaik dalam hidup. Apapun yang saya lakukan, nggak semuanya mulus. Tapi saya percaya itu ada maksud yang baik dalam hidup saya. Ya, jadi kita melakukan bagian kita intinya dengan sebaik-baiknya, teman. Sebagai agent, lakukan fungsinya dengan baik. Ketemu orang setiap hari berapa? Ambil komitmen, teman-teman ya. Seperti untuk Tuhan, ya. Dan bagian Tuhan yang menentukannya. Dia yang menentukan kita jadi apa dia. Kita nggak punya otoritas, tapi bagian saya ada melakukan yang terbaik. Kalau saya melakukan kebaikan, pasti Tuhan kasih yang baik nggak? Iya. Artinya apa? Semua balik ke kita, teman. Ya, oke. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Ya, jadi kita terus lakukan yang terbaik, teman-teman. Di 3 bulan terakhir ini, milikin bilik, teman-teman. Bahwa teman-teman akan capai yang Tuhan izinkan untuk capai. Yang penting jangan pernah melemahkan aktivitas, melemahkan potensi kamu, melemahkan skill kamu untuk belajar dan terus bangun hidup kamu yang terbaik. Ya. Kemudian ini yang tadi Bill Gates ya. Oke, bagaimana kamu harus gagal akan menentukan meraih sukses. Oke, yang tadi punya teman-teman. Oke. Nah, who I am, teman-teman? Who you are? Halo? Ada orang nih?
Halo. Yes, Pak Joni. Yes. Ya, Yes, I'm champion. kalau saya bilang kan, who I am, saya adalah pemenang. I'm champion. Kalau kamu apa? Who you are? You are champion, We are teman-teman. the champion. Ya, we are the champion. Jadi sudah tentu di satu agensi champion. Ya tentukan diri kalian pemenang, teman-teman. Jangan pernah takut dan percayalah, teman-teman. Di 3 bulan terakhir ini ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang yang bekerja, berkarya, melakukan aktivitas sesuai dengan bagian dia, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Amin. Jadilah kualitas terbaik dalam hidup Anda dan berdampak, teman-teman. Ya, di 3 Amin. bulan ini buktiin, teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman sharing saya. Mudah-mudahan ini membawa buka pikiran teman-teman supaya capai apa impian teman-teman 3 bulan ini ya. Oke. Amin. God bless. Terima kasih Pak Joni. Terima Terima kasih, kasih Pak banyak Joni. Pak Luar Joni. biasa. Pak Joni, luar biasa. Thank you, Pak Joni. Terima kasih, Pak Joni. Thank you supportnya. Setuju ya teman-teman, Dikuatkan kita kembali. semua dikuatkan ya. Setuju ya. Kita sangat Iya. dikuatkan oleh sama Pak Joni ya. Dengan semua Oke. ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tulus ya. Bagian Tuhan yang menentukan. Mujizat pasti ada. Amin ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Joni dan saya ngundang Pak Mulyanto untuk mengucapkan terima kasih khusus untuk Pak Joni. Silakan Pak Mul. Luar biasa sekali sharing dari Pak Joni. Teman-teman boleh sekali lagi kasih plus buat Pak Joni ya, luar biasa sharingnya, dapat banyak ya. Nah teman-teman tadi Pak Joni katakan gitu ya, jangan kita setiap Sabtu ngelihat orang-orang pembicara, kita lihatnya hebatnya, tapi ya semua ada prosesnya. Seperti tadi Pak Joni bilang, setiap orang pasti harus lewatin namanya padang gurun, teman-teman. Ya padang gurun, setiap agent, mungkin teman-teman sekarang lagi masa dalam padang gurun, tapi dalam padang gurun itu bagaimana kita bisa lewatin padang gurun dengan cepat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bersyukur, saya ingat tuh gembala saya, kalau kita seperti ngegas, tapi kalau kita bersungut-sungut makin lama di padang gurun, ya. Jadi kata Pak Joni, bersyukur, kalau bersyukur kita makin cepat. Nah, padang gurun itu teman-teman tadi Pak Joni udah katakan, ada tujuannya. Bukan Tuhan iseng nih dikasih padang gurun, ya. Tapi di padang gurun itulah kita dibentuk supaya menjadi karakter yang kuat. Supaya nanti waktu sukses kita nggak sombong, teman-teman. Ya makanya nggak heran kayak Pak Joni ya. Sekarang udah punya tim yang luar biasa, ya yang besar sekali. Humble banget ya hari ini ya. Karena kenapa? Kita sudah dibentuk di padang gurun itu. Ya, jadi teman-teman, teman-teman mungkin hari ini teman-teman di padang gurun, tapi nggak akan lama. Ya, nggak akan lama. Bagaimana supaya kita cepat? Bersyukurlah, nikmati prosesnya, teman-teman ya. Dan banyak lagi teman-teman ya. Kadang seperti yang waktu yang pemain Olimpiade itu badminton teman-teman kan dia ngomong, dia bilang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa pasangan saya kok suksesnya 23 usianya, saya sedangkan 33 gitu ya, beda 10 tahun suksesnya ya. Tapi akhirnya dia bilang, untung saya bukan 23 juaranya ya. Mungkin saya bisa sombong, tapi saya di sini memang waktunya saya ya, dengan diproses itu dibentuk. Jadi teman-teman setiap orang suksesnya berbeda-beda kapannya. Makanya kalau kita mau cepat, teman-teman siapkan wadahnya, kita siap kesiapannya. Jadi waktu dapat berkat kita udah siap. Ya, jadi Tuhan udah siap tuh. Tuhan udah siapin kirimin berkat ya. Tinggal masalahnya kita siap apa enggak ya. Jadi itu teman-teman. Jadi nikmati prosesnya, kita pasti akan di tanah perjanjian, tanah berkat Tuhan udah siapin buat kita. Itu aja teman-teman, sekali lagi boleh kasih plus buat Pak Joni, kita foto bareng ya. Boleh host, boleh kita foto bareng ya. Oke, slide-nya boleh keluarin, kita foto bareng. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita rame-rame foto ya, foto rame-rame. Oke, sebentar. 1, 2, 3.
Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pak Joni, thank you banget untuk sharingnya ya, luar biasa. Thank you semua. Thank you waktunya. Terima kasih Pak Joni. Saya live ya. Terima kasih Pak Joni. Ya, Terima kasih Pak Joni, sehat selalu, tambah sukses, tambah besar timnya. Amin. Tetap stay, masih banyak acara lagi. Ya, silakan